Tanpa terasa, bulan Januari 2019 telah berakhir dan pabrikan smartphone masih saja tak henti-hentinya mengeluarkan produk terbarunya. Tercatat terdapat 10 smartphone terbaru yang dirilis sepanjang Januari 2019 mulai dari harga 1 jutaan hingga 18 juta rupiah. Berikut akan kami sajikan rangkuman 10 smartphone terbaru yang dirilis pada bulan Januari 2019. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 1. Xiaomi Redmi Go. Tanpa gembar-gembor, Xiaomi akhirnya merilis smartphone Android Go pertamanya. Ya, smartphone tersebut datang dengan nama Xiaomi Redmi Go yang dikembangkan berbasiskan pada Android 8.1 Oreo dan hadir dalam dua pilihan warna, yakni hitam dan biru. Disebut-sebut smartphone ini lebih dulu muncul di Eropa dan selanjutnya akan bergerak ke Filipina pada bulan Februari 2019 nanti. Benar-benar memiliki desain yang sederhana, Xiaomi mengemas smartphone ini dengan layar LCD berukuran 5 inci. Resolusi layarnya sendiri masih HD alias 1280x720 pixel dengan aspek rasio yang konvensional yakni 16:9. Ada dukungan kamera belakang tunggal dengan resolusi 8 megapiksel plus LED flash dan kamera depan 5 megapiksel. Berbicara soal jeroannya, Redmi Go ditenagai oleh Snapdragon 425. Tak ketinggalan, smartphone ini juga telah dibekali RAM sebesar 1 GB dan kapasitas penyimpanan internal 8 GB atau 16 GB. Jika pengguna merasa kapasitas penyimpanan internalnya kurang lega, tak perlu khawatir. Pasalnya, Redmi Go telah diselipkan slot microSD hybrid. Di sektor catu daya, smartphone ini memiliki dukungan baterai berkapasitas 3000 mAh. Bicara soal harga, smartphone simpel ini nantinya akan dibanderol mulai dengan harga 80 euro atau sekitar 1,2 juta rupiah. 2. Samsung Galaxy M10. Dirilis secara resmi di India pada tanggal 28 Januari 2019, Samsung menghadirkan dua smartphone M series yang salah satunya memiliki seri bernama Samsung Galaxy M10. Dari segi tampilan, Samsung Galaxy M10 datang dengan desain kekinian di mana bagian layar terpampang penuh dan menyisakan sedikit poni yang mereka sebut Infinity V sebagai tempat kamera depan. Di bagian belakang, smartphone ini terlihat finishing glossy berwarna biru dan hitam yang kekinian. Ketebalan yang hanya mencapai 7,7 mm menambah kesan premium dari smartphone ini. Di bagian layar, Samsung Galaxy M10 menggunakan display berukuran 6,22 inci dengan resolusi HD+ 1520x720 pixel. Di sektor dapur pacu terdapat prosesor Exynos 7870 yang didukung oleh dua varian memori yaitu 2GB RAM dengan 16GB storage, 3GB RAM dengan 32GB storage. Tak lupa juga tersemat baterai berkapasitas 3400 mAh. Terdapat dua lensa dalam kamera Samsung Galaxy M10. Lensa utama memiliki resolusi 13 megapiksel dengan aperture f1.9, sedangkan lensa kedua yang berfungsi untuk mendukung fotografi low light memiliki resolusi 5 megapiksel dengan aperture f2.0. Untuk memenuhi hasrat pecinta selfie, Samsung memenamkan kamera selfie atau kamera depan beresolusi 5 megapiksel dengan aperture f2.0. Yang paling mengejutkan dari smartphone ini adalah harganya. Samsung M10 varian RAM 2GB dengan storage 16GB dibanderol seharga Rp7.990 atau setara dengan 1,6 juta rupiah. Sedangkan untuk varian RAM 3GB dan ROM 32GB dibanderol dengan harga Rp8.990 atau setara dengan 1,8 juta rupiah. 3. Honor Play 8a. Honor yang saat ini masih berada di bawah payung Huawei di awal tahun 2019 ini telah meluncurkan Honor Play 8a. Smartphone ini datang dengan chipset MediaTek terbaru dengan fabrikasi 12 nanometer yakni Helio P35 yang didukung dengan pengolah grafis PowerVR GE8320. Tak lupa tersemat dukungan RAM sebesar 3GB plus pilihan storage berkapasitas 32GB atau 64GB. Sedangkan sistem operasinya Android 9 Pie dengan interface MIUI 9.0. Di sektor tampilan, smartphone ini memiliki layar IPS berukuran 6,09 inci beresolusi HD+ 1560x720 pixel yang dikemas dengan desain water drop notch. Bergeser ke bagian belakang, Honor Play 8a memiliki desain dual tone yang sangat berbeda. Bodi bagian belakangnya dilapisi plastik polikarbonat dan dikunci dengan bingkai yang terbuat dari logam. Tidak terdapat pemindai sidik jari, artinya pengguna hanya bisa menggunakan face unlock sebagai gantinya. Di sektor kamera terdapat satu kamera utama yang memiliki resolusi 13 megapiksel dengan aperture f1.8. Sedangkan pada bagian depannya terpasang kamera 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Untuk urusan catu daya tersemat baterai berkapasitas 3020 mAh.
Datang dengan 4 pilihan warna yakni hitam, biru, emas, dan merah, Underplay 8A akan dijual dengan harga yang ditawarkan berada dalam kisaran 1,6 juta hingga 1,8 juta rupiah. 4. Huawei P Smart. Huawei akhirnya secara resmi telah memperkenalkan Huawei P Smart 2019 pada awal Januari 2019. China adalah negara pertama yang memasarkan smartphone ini. Datang sebagai smartphone yang ditujukan untuk kelas menengah, Huawei P Smart 2019 telah dijajali dengan chipset Kirin 710 sebagai otaknya. Chipset yang dibenamkan dipadukan dengan RAM sebesar 3GB dan penyimpanan internal berkapasitas 64GB. Huawei juga masih menyodorkan slot microSD bagi pengguna yang ingin memperluas kapasitas penyimpanan datanya. Tak ketinggalan, smartphone ini juga datang dengan catu daya standar, yakni baterai berkapasitas 3400 mAh. Berbicara soal ukuran layar, Huawei P Smart 2019 memiliki layar berukuran 6,21 inci dengan resolusi 2340x1080 pixel. Di sektor fotografi, Huawei P Smart memiliki kamera ganda dengan konfigurasi lensa utama beresolusi 13 megapiksel dan lensa sekunder beresolusi 2 megapiksel, serta adanya dukungan selfie kamera dengan resolusi 8 megapiksel. Selain dipasarkan di China, Huawei juga akan memboyong smartphone ini ke pasar Eropa mulai tanggal 2 Januari 2019. Di Inggris, Huawei P Smart 2019 akan dijual seharga 149 pound sterling atau sekitar 2 juta rupiah. 5. Redmi Note 7 by Xiaomi. Xiaomi secara resmi telah memperkenalkan Redmi Note 7. Ini adalah smartphone pertama dari sub-brand Redmi setelah Xiaomi mengumumkan secara resmi untuk mendirikan Redmi sebagai merek tersendiri. Dari segi tampilan, Redmi Note 7 punya layar IPS LCD berukuran 6,3 inci. Meski begitu, resolusinya sudah Full HD Plus dengan memiliki aspek rasio 19,5:9 serta rasio screen to body mencapai 81,4%. Layar poni dengan desain water drop alias tetesan air yang begitu minimalis menambah kesan cantik dari smartphone ini yang sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Di bagian belakang terdapat sensor fingerprint dan finishing yang menggunakan material kaca dengan 3 pilihan warna yakni biru, hitam, dan twilight gold. Untuk dapur pacunya, Redmi masih mempercayakan Snapdragon 660 yang diperkuat dengan pengolah grafis Adreno 512 sebagai otak dari Redmi Note 7. Terdapat juga dukungan interface MIUI 10 berbasis Android Pie. Di dalamnya juga sudah tertanam baterai berkapasitas 4000 mAh dengan dukungan Quick Charge 4.0 dari Qualcomm. Daya jual utama dari Redmi Note 7 adalah kamera. Smartphone ini memiliki kamera ganda di bagian belakang yang salah satunya memiliki resolusi 48 megapiksel dengan aperture f1.8. Sedangkan lensa sekundernya memiliki resolusi 5 megapiksel dengan aperture f2.4. Tak lupa Redmi membekali kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Mengenai harganya, smartphone ini dibanderol mulai dari 2,1 juta rupiah untuk varian RAM 3GB dan 32GB storage, 2,4 juta rupiah untuk varian RAM 4GB dan 64GB storage, dan 2,8 juta rupiah untuk varian RAM 6GB dan 64GB storage. 6. Samsung Galaxy M20. 28 Januari 2019 menjadi momen di mana Samsung mengguncang pasar smartphone di kelas mid dan low end. Pasarnya, Samsung resmi menghadirkan lini terbarunya yakni M series di India yang salah satunya memiliki seri dengan nama Samsung Galaxy M20. Di bagian desain terdapat layar berukuran 6,3 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD 2340x1080 pixel yang memiliki poni kecil berbentuk tetesan air sebagai tempat kamera. Samsung menyebutnya dengan Infinity V. Hadir dengan dua varian warna yakni biru dan hitam dengan finishing glossy membuat smartphone ini tampak cantik dan kekinian. Terdapat juga sensor fingerprint di bagian belakang smartphone ini. Di sektor dapur pacu terdapat prosesor Exynos 7904 yang setara dengan Snapdragon 660. Satu hal yang paling menarik dari Samsung Galaxy M20 adalah kapasitas baterainya. Samsung Galaxy M20 datang dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang sudah disupport fast charging 15 watt. Di bagian kamera terdapat dua lensa yang memiliki resolusi 13 megapiksel dengan aperture f1.9 sebagai lensa utama dan 5 megapiksel dengan aperture f2.2 sebagai lensa kedua yang berfungsi sebagai lensa low light. Sedangkan untuk memanjakan para pecinta selfie, Samsung membenamkan kamera depan beresolusi 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Samsung Galaxy M20 varian RAM 3GB dengan 32GB storage dibanderol dengan harga Rp10.990 atau setara dengan 2,2 juta rupiah. Sedangkan untuk varian RAM 4GB dan ROM 64GB dibanderol dengan harga Rp12.990 atau setara dengan 2,4 juta rupiah. 7. Huawei Y7 Pro. Diperkenalkan pertama kali di pasar Vietnam, Huawei Y7 Pro secara visual sangat mirip dengan Huawei P Smart 2019. Yang membedakan hanya jeroan di dalamnya. Ya,
Huawei Y7 Pro 2019 disokong dengan chipset Snapdragon 450 dan memiliki panel layar berukuran 6,26 inci dengan resolusi HD+. Selain itu, Huawei juga mengemas layar smartphone ini dengan desain Pony Water Drop yang memiliki rasio 19:9. Dukungan lainnya adalah RAM sebesar 3GB dan penyimpanan internal berkapasitas 32GB, serta slot microSD untuk memperluas kapasitas penyimpanan yang ada. Di sektor fotografi, Huawei Y7 Pro 2019 memiliki kamera ganda di bagian belakang dengan resolusi 13MP yang didukung aperture f1.8 plus lensa sekunder beresolusi 2MP. Sedangkan di bagian depan terdapat selfie kamera dengan resolusi 16MP. Smartphone ini telah berjalan dengan interface MIUI 8.2 berbasiskan Android Oreo. Tidak ketinggalan, Huawei juga memenamkan baterai berkapasitas 4000 mAh ke dalam smartphone ini. Sayangnya tidak ada dukungan fingerprint di dalamnya. Dijual lewat e-commerce Lazada di Vietnam, Huawei membandrol smartphone ini dengan harga 3.990 dong Vietnam atau sekitar 2,4 juta rupiah. 8. Honor View 20. Pada akhir tahun lalu, Honor telah meluncurkan smartphone andalannya yakni Honor V20 di pasar China. Sekarang smartphone yang sama telah menuju pasar global dan datang sebagai Honor View 20. Dari segi tampilan, Honor View 20 dibangun dengan kombinasi logam dan kaca. Smartphone ini datang dengan layar IPS 6,4 inci beresolusi Full HD+. Terdapat juga cutout kecil berukuran 4,5 mm di dalam layar sebagai tempat kamera depan. Bergeser di bagian belakang, Honor yang memiliki dukungan layar kaca 3D dengan tekstur berbentuk V yang bisa memantul saat terkena cahaya. Di sektor dapur pacu, Honor telah membenamkan chipset Kirin 980 octa-core yang dipadukan dengan RAM 6GB dengan storage 128GB atau RAM 8GB dengan storage 256GB. Tak ketinggalan, smartphone ini juga masih dibekali dengan slot microSD dan ditambah dengan teknologi liquid cooling. Untuk urusan fotografi, Honor View 20 hadir dengan pengaturan kamera ganda secara horizontal yang terlihat sangat unik. Dua kamera yang ada meliputi lensa utama 48MP dengan sensor Sony IMX586 dan lensa stereo 3D ToF atau time of flight yang berfungsi untuk augmented reality. Sedangkan di bagian depan terpasang selfie kamera 25MP dengan aperture f2.0. Honor View 20 berjalan dengan interface MIUI 9 berbasis Android Pie. Ditenagai baterai berkapasitas 4000 mAh yang mendukung fast charging, Honor menghadirkan View 20 dalam 4 pilihan warna, yakni hitam, merah, biru muda, dan biru tua. Terdapat juga varian Moschino Edition dengan dukungan RAM 8GB dan ROM 256GB. Untuk model RAM 6GB dan internal storage berkapasitas 128GB, Honor membandrol Honor View 20 seharga €569 atau sekitar 9 jutaan rupiah. Sementara untuk model Moschino dijual dengan harga €649 atau sekitar 10 juta rupiah. 9. Oppo R17 Pro. Di pasar Indonesia di awal tahun 2019, Oppo langsung tancap gas. Ya, pabrikan smartphone asal China ini kembali menggebrak pasar smartphone tanah air dengan memperkenalkan Oppo R17 Pro. Oppo R17 Pro memiliki layar AMOLED berukuran 6,4 inci Full HD+ dengan desain Pony Water Drop, serta rasio screen to body mencapai 91,5%. Layar smartphone ini sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 6. Ditujukan untuk konsumen kelas menengah ke atas, Oppo R17 Pro datang dengan dukungan fingerprint under display. Sedangkan untuk bingkai dan panel bagian belakang, Oppo telah mengadopsi aluminium alloy seri ke-6 dan material kaca matte yang dikemas dengan warna gradasi biru dan ungu. Di sektor dapur pacu, Oppo R17 jadi smartphone pertama yang datang ke Indonesia dengan chipset Snapdragon 710. Chipset ini diperkuat dengan GPU Adreno 616 untuk meningkatkan kinerja grafisnya. Selain itu, Oppo juga turut membenamkan RAM sebesar 8GB serta internal storage 128GB. Oppo R17 tiba dengan baterai berkapasitas 3700 mAh yang mendukung fitur pengisian baterai super cepat Super VOOC Flash Charge. Kamera menjadi salah satu nilai jual utama Oppo R17. Smartphone ini telah dilengkapi dengan 3 lensa di bagian belakang yang memiliki konfigurasi 12MP, 20MP, dan lensa ToF. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera beresolusi 25MP dengan aperture f2.0 serta sensor Sony IMX576. Sebagai smartphone yang ditujukan untuk kelas menengah ke atas, tentunya R17 memiliki banyak fitur unggulan, diantaranya terdapat USB Type-C, NFC, desain Crescent Arch, OIS, dan fitur pemotretan malam hari sebagai salah satu nilai jual yang paling diunggulkan. Oppo menjual smartphone yang berjalan dengan ColorOS 5.2 berbasis Android Oreo ini seharga Rp9.999.000. 10. Meizu Zero. Pabrikan ponsel asal Cina Meizu pekan ini meluncurkan ponsel minimalis unik bernama Meizu Zero. Sesuai dengan namanya yang berarti 0 atau kosong,
Meizu Zero tak memiliki port charging, earphone, speaker, dan tombol volume atau power sebagaimana ponsel lain pada umumnya. Meizu Zero turut memiliki fitur anti-air dan debu dengan sertifikasi IP68. Pada aspek desain, Meizu Zero mengusung display berukuran 5,99 inci dengan resolusi 2160x1080 pixel. Dilapisi dengan 2.5D curved reinforced glass yang membulat di sisi kanan dan kiri mirip Samsung Galaxy S9. Lantaran tak memiliki lubang speaker, Meizu Zero menggunakan teknologi M-Sound 2.0 yang mampu mengeluarkan suara dari display ponsel. Pemindai sidik jari juga dibenamkan di dalam layar. Meski demikian, masih ada beberapa lubang kecil di permukaan Meizu Zero sebagai sarana input suara lewat mikrofon. Untuk pengisian daya karena tak punya konektor USB, Meizu Zero bakal mendukung wireless charging hingga 18 watt. Untuk tombol navigasi seperti fungsi tombol back dan home, Meizu menggunakan fungsi haptic feedback atau nuansa sentuhan untuk pengoperasian pada Meizu Zero. Sementara untuk kartu SIM, Meizu Zero memanfaatkan teknologi eSIM atau virtual SIM seperti di iPhone model terbaru. Di sisi jeroan, Meizu Zero ditenagai chip Snapdragon 845. Pada aspek interface, Meizu Zero bakal dilapisi UI terbaru ala pabrikan yaitu Flame 7. Selangkah lebih cepat, tampaknya Meizu Zero tidak lagi sebatas smartphone konsep. Meizu mengumumkan rencananya untuk mengkomersilkan Meizu Zero lewat crowdfunding Indiegogo. Disebutkan dalam kampanye crowdfunding tersebut, Meizu akan mengirim Meizu Zero ke pemiliknya pada bulan April 2019. Selain itu, Meizu hanya mencari 100 orang yang siap menggelontorkan uangnya senilai 1.299 US dollar atau setara dengan 18,3 juta rupiah. Itulah 10 smartphone yang resmi dirilis pada Januari 2019 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.